Di video kali ini gue bakal nge-review motor gue Yamaha MT-09 tahun 2015 dan udah ABS pastinya. Jadi motor ini masuk dalam kategori naked. Beda dengan sama Yamaha R6. Kalau Yamaha R6 itu kan masuknya ke dalam kategori motorsport. Nah, ini istilahnya versi nakednya. Jadi motor ini motor tegak, sesuai dengan namanya motor naked gitu ya kan. Karakteristiknya emang tegak. Jadi cocok untuk riding di dalam kota maupun keluar kota juga cocok. Dipakai harian juga cocok. Kenapa motor ini dinamain MT-09? Karena namanya itu MT. Ada yang bilang maksimum torque, ada yang bilang juga master of torque. Torque itu adalah torsi. Jadi torsi dari motor ini tuh emang besar banget dibanding Yamaha R6. Kalau kita bandingin sama Yamaha R6 ya, motor ini memiliki torsi yang jauh lebih besar dari Yamaha R6. Jadi dia tarikan bawahnya emang lebih besar, tapi kalau di atasnya memang sedikit berkurang. Jadi motor ini kalau di luar, contohnya kayak misal di Australia, ini dipakai salah satu stunt rider gitu, yang namanya itu Dave McKenna. Itu ada di Instagramnya, Dave McKenna Stunt Rider. Jadi motor ini kalau di luar negeri sih lebih banyak digunakan buat kayak misalnya freestyle gitu. Karena dari desain motor ini kan emang cocoknya untuk kayak freestyle gitu lah ya. Kalau dari segi desain, motor ini sih emang kelihatannya biasa banget ya. Tapi dia mungkin lebih mementingkan dari segi performanya. Jadi kalau kalian bisa lihat, nih kayak lampunya itu kayak biasa banget gitu, simple ya kan. Kayak dari, ya kalian bisa lihat sendiri, depannya juga seperti ini modelnya. Terus kalau kita lihat dari sisi sampingnya, kalian bisa lihat ini di sini nggak terlalu banyak cover-covernya. Ini kayak kosong aja gitu, udah jadi langsung kayak mesin gitu kebuka sih emang. Jadi emang dia mesinnya juga nggak terlalu panas kayak misalnya Yamaha R6 itu mesinnya panas banget, karena mungkin karena faktor ketutup juga kali ya mesinnya. Nah ini tuh bener-bener kebuka banget. Jadi desainnya dia emang nggak terlalu nutupin mesin banget sih. Jadi dia bener-bener simple banget, minimalis banget. Dari desain belakangnya juga kelihatan ya seperti motor naked lah ya. Kosong juga, sama paling cuma ada cover di bagian sini doang. Ini kosong, di sini semua kosong, cuma ada cover bagian sini. Dan bawahnya juga bener-bener biasa banget. Sebenarnya itu ada spakbor, cuma gue copot biar lebih arogan. Jadi sebenarnya ada spakbor, cuma gue copot. Tapi gitu efeknya kalau misalnya ada becek atau ya ada genangan air, itu efeknya parah banget, bisa sampai helm bahkan basahnya. Jadi ini nggak ada spakbor, dan kalau ini emang bawaan standarnya. Ini nggak terlalu membantu sih, paling biar yang bagian sininya nggak terlalu kotor aja. Karena spakbor gue copot, jadi otomatis sana nggak ada ya kan. Jadi ini gue udah ganti lampunya, jadi lampu yang 3-in-1. Modelnya sebenarnya sama, cuma dia udah tergabung di dalam sini lampu sennya. Nah di bagian depan ini udah ada tambahan handguard atau pro guard. Nah ini dia, dari mereknya itu merek SW Motec. Dia udah sekaligus sama lampu sen, jadi kalian bisa lihat di bagian depannya lampu sennya jadi ada 4. Jadi udah makin lengkap lah ya. Bagian sennya ini di sini kanan kiri itu ada ya. Ini lagi gue nyalain hazardnya. Jadi dia emang udah sekaligus sama sennya gitu. Nggak cuma sebatas handguard atau pro guard doang, dia udah sama sekaligus sama sennya. Kalau spion ini udah gue ganti, mereknya Rizoma. Oke, kita pindah ke bagian sisi sebelah kanan dari motor ini. Seperti kalian bisa lihat, ini ada knalpot Akrapovic. Nah, knalpot ini jadi gue nggak beli. Ini udah free dari Yamaha-nya, promonya. Dia udah dapat Akrapovic full system, jadi nggak cuma slip-on doang. Cuma kita tetap dapat knalpot standarnya, dan knalpot standarnya ya gue simpen di rumah. Jadi emang ini udah full system, tapi karakteristik Akrapovic yang karbon itu emang suaranya adem. Berhubung tadi gue bilang desainnya itu terlalu minimalis dan simple, nah ini dia ada beberapa bagian yang gue tambahin, kayak contohnya ini cuma kayak ya penghias lah, pemanis aja, kayak misalnya cover kayak gini dari karbon. Nah terus kita ke bawah ini ada undercowl biar makin keker gitu ya kan, karena dari desainnya itu emang dia terlalu kosong banget, terlalu simple banget, jadi gue tambahin aja biar sebagai pemanis.
Ya sekarang kita pindah ke dari segi mesin. Mesin ini berkapasitas 847 cc. Emang namanya MT-09, cuma sebenarnya bukan 900 cc seperti pada namanya MT-09, tapi motor ini memiliki kapasitas mesin 847 cc dan 3 silinder, nggak seperti Muge pada biasanya kan rata-rata 4 silinder ya, kecuali MV Agusta. Nah itu ada beberapa yang emang 3 silinder. Motor ini memiliki kapasitas tangki itu 14 liter. Kalau menurut gue sih cukup kecil jika dibandingin sama MT-09 Tracer yang versi lebih touringnya lagi. MT-09 Tracer itu dia punya kapasitas tangki itu 17 liter, jadi emang lebih banyak. Nah, MT-09 ini cuma memiliki 14 liter ya. Kalau misalnya kita contoh, misalnya kita touring ke puncak, itu ya lumayan irit. Misal kita dari Jakarta isi full, sampai sana masih penuh, cuma pas kita jalan pulangnya itu udah lumayan berkurang banyak. Jadi ya kalau menurut gua, motor ini masih bisa dibilang irit sih, walaupun emang kapasitas tangkinya kecil, cuma 14 liter. Nah, dari segi speedometer, kalau bisa dilihat, ini udah Yamaha MT-09 ini udah memiliki teknologi yang lumayan lah ya, bisa dibilang. Karena kalian bisa lihat sendiri di sini ada mode standar. Nah, jadi Yamaha MT-09 ini memiliki tiga mode. Yang pertama itu ada A, itu seperti mode sport. Jadi istilahnya kayak racingnya gitu lah ya. Nah, yang kedua itu dia punya mode B. Nah, kalau B ini jadi dia lebih ekonomis, lebih irit lah istilahnya kayak gitu. Nah, yang ketiga dia punya mode standar. Kalau mode standar ya biasa gue pakai riding kayak misalnya San Mori gitu-gitu. Jadi dia ya emang standar lah, misalnya kayak kita macet-macetan atau untuk city ride semacam itu. Beda dengan sama mode B-nya. Kalau mode B-nya itu emang dia lebih ekonomis. Nah, untuk perpindahan modenya, kalau misalnya kalian mau pindahin modenya itu lebih baik pas lagi kondisi motor lagi mati. Karena kalau lagi jalan itu dia kurang bagus untuk mesinnya. Jadi perpindahan modenya itu sebaiknya di saat posisi motor lagi mati. Nah, kalau bisa kita lihat nih, desain speedometernya itu kan kecil banget ya. Tapi menurut gue ini udah lumayan lengkap. Dia udah di sini udah ada gear indikator, RPM juga udah ada, indikator bensin udah ada, suhu motornya udah ada jam juga. Nah, di sini terdapat 2 tombol seperti biasanya. Ini ada tombol reset. Nah, satu lagi ini ada tombol select. Nah, ini untuk kayak pindahin dari misalnya trip 1, trip 2. Terus ada suhu mesin juga ada, suhu udara juga ada. Kemudian odometer, kilometernya udah berapa ada juga. Nah, sekarang gue udah ada di atas motor. Di saat gue riding, posisi motornya ini benar-benar tegak banget. Riding posisinya itu benar-benar tegak banget. Jadi nyaman banget sih emang. Seperti gue bilang tadi, motor ini emang nyaman banget buat dipakai jalan harian. Lo mau misalnya ke kantor atau sekolah ya kan, pakai ini tuh emang nyaman banget sih menurut gua. Karena gue juga emang udah coba-coba gue bawa kuliah atau misalnya bawa macet-macetan. Nah, motor ini tuh masih nyaman banget. Beda kalau lu bandingin sama motor sport ya. Wah, kalau itu sih gua paling cuma pakai untuk riding hari Minggu atau lagi tanggal-tanggal merah. Nah, pakainya sih hari-hari gitu doang kalau motor sport. Tapi kalau motor kayak gini, lu mau pakai tiap hari juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuma ya sayang motor aja sih kalau gua. Nah, motor ini mempunyai torsi yang besar seperti gua bilang tadi. Torsinya ini 87,5 dan maksimum horsepower ini 115. Jadi wah, lumayan gede sih. Kalau lu misalnya lagi pakai mode A, tapi mode standarnya juga. Kalau misalnya lagi mode A gitu, lu main gejek gasnya aja gitu, wah itu ngeri sih. Itu bisa ngangkat walaupun lu nggak pakai kopling. Jadi biasanya kalau orang mau ngangkat gitu dia pakai kopling. Nah, kalau lu pakai MT-09 ini nggak usah lu pencet kopling, lagi kayak gini lu bejek aja gasnya, itu bisa ngangkat Pak, karena saking gedenya torsi itu. Jadi motor ini masih terbilang mantap lah pokoknya. Cuma kalau udah emang ditarikan atasnya, dia emang lebih berkurang kalau kita bandingin sama motor-motor lain. Tarikan atasnya emang nggak terlalu besar kayak tarikan bawahnya. Beda, kerasa beda banget sih. Tapi ya balik ke tadi, kalau kalian emang mencari motor yang nyaman, nah ini dia pilihan yang tepat. Motor ini nyaman banget karena
motor ini masuk ke dalam kategori naked, dan riding positionnya ini jika gue bandingin sama motor-motor naked lain, ini jauh lebih tegak dibanding motor naked lain. Misal contohnya itu Z800, beda pak, ini lebih tegak dia, dan enteng banget motor ini. Top speed dari motor ini 250 km per jam. Ya untuk motor naked menurut gue itu udah lebih dari cukup kalau bisa mencapai 250 km per jam. Beda lah kalau dibandingin sama motor sport. Motor sport itu misal kita ambil contoh Yamaha R6, itu dia bisa sampai 295 km per jam. Motor ini nggak kalah arogan dibanding motor-motor sport, ya kan. Suara motor ini juga lumayan, apalagi kalau misal gue ganti ke knalpot yang emang suaranya lebih besar. Tapi kalau knalpot gue ini, karena emang bawaan dari Yamaha-nya, maksudnya bukan standar, tapi dia emang free dari Yamaha Akrapovic ini, jadi suaranya emang gak terlalu besar. Mungkin juga karena dia menyesuaikan sama lingkungan. Buat nyalip-nyalip juga enak, tuh ya, kalian bisa lihat sendiri, tuh, enak banget. Cuma kalau untuk nyalip-nyalip ya emang rada susah karena stangnya ini lebar banget. Beda sama motor-motor sport gitu ya kan. Kalau motor sport kan dia emang karakteristiknya kayak nunduk dan stangnya emang stang jepit gitu. Nah, emang karakteristik motor naked itu stangnya emang lebar. Tapi untuk nyalip-nyalip gak kalah enaknya, gak kalah lincahnya sama motor sport. Kalau untuk dalam segi suara itu nggak terlalu arogan karena emang motor ini adem banget. Kalian mau denger, ini dia. Nah, itu dia. Sebenarnya ya kalau misalnya motor ini 3 silinder dibandingin sama 4 silinder, kalau misalnya kita mau ganti dengan 2 knalpot yang sama, itu lebih gede suara 3 silinder dibanding suara 4 silinder. Nah, dan untuk jalanan misal yang nggak rata, misalnya contohnya kayak gini nih, nah ini pas banget nih, motor tuh enak banget, suspensinya itu empuk banget, nggak keras, ini empuk banget. Nah tapi kalau misalnya kalian seneng miring-miring arogan gitu, nah motor ini sedikit berbahaya karena motor ini memiliki suspensi yang lumayan empuk, bukan lumayan empuk, malah empuk banget kalau menurut gua. Jadi itu bisa goyang gitu kalau kalian miring, apalagi dengan kondisi jalan di Jakarta yang emang nggak halus gitu loh. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang cari motor irit, nyaman buat harian, nyaman buat touring jauh juga, dan nyaman buat ya riding di dalam kota, buat kumpul-kumpul bareng sama teman. Nah, ini dia pilihan yang tepat, Yamaha MT-09, karena kalian bisa lihat sendiri riding positionnya begini, tegak gini, jadi nyaman banget sih untuk riding jauh, enak. Macet-macetan juga masih bisa dibilang enak lah, lumayan. Dan irit juga, masih terbilang irit motor ini. Motor ini dibanderol dengan harga 250 juta, yang menurut gue kalau jika dibandingin sama kompetitor lain, misalnya motor-motor naked lain itu, motor ini masih ya dibilang mahal enggak, murah juga enggak, jadi ya middle lah, pertengahan, masih lumayan. Jadi dengan harga yang seperti gue bilang tadi, motor ini tuh udah bener-bener pas banget untuk kalian. Udah irit, dari segi iritnya juga, nyamannya juga, dan arogannya juga masih dapat pastinya. Oke guys, sampai ketemu lagi di review Autonet Max berikutnya. Jangan lupa kunjungin channel gue, youtube.com/HaraldArkan. See you!